Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sakina Zafai Zara Fitir Nafania Mulia Siti Afifah Fadila dan Naila Azahara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi beberapa yaitu tentang sistem auditory bagaimana kita mendengar. Tahukah kalian bagaimana sebenarnya proses kita bisa mendengar suara? Ternyata, kemampuan mendengar merupakan hasil dari kerja sistem auditory yang sangat kompleks. Sistem ini dimulai dari getaran benda di sekitar kita, hingga akhirnya otak menafsirkan getaran itu sebagai bunyi yang bermakna. Stimulus pendengaran. Manusia bisa mendengar karena adanya suara atau bunyi yang berasal dari benda-benda yang bergetar. Getaran itu menggetarkan partikel udara, membentuk gelombang suara lalu sampai ke telinga kita. Sebagai contoh, ketika bel ditekan, getaran bel membuat udara di sekitarnya getar. Getaran itu kemudian terdengar sebagai bunyi bel. Secara ilmiah, ada 3 hal utama yang memengaruhi persepsi kita terhadap bunyi. Yang pertama, amplitude menentukan keras lembut suara. Yang kedua, frekuensi menentukan tinggi rendah nada. Yang ketiga, kompleksitas menentukan warna suara. 20 hingga 20.000 Hz, manusia dapat mendengar suara dalam rentang frekuensi ini. 130 desibel, suara di atas ini dapat menyebabkan nyeri dan kerusakan telinga. 30, 60, 75, 140 desibel tanda tinggal suara dari berbisik hingga suara tembakan. Anatomi telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun, liang, dan gendang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap suara, liang telinga menyalurkannya, dan genang telinga bergetar sesuai gelombang suara. Telinga tengah berisi 3 tulang kecil asikel. 20 kali asikel memperkuat getaran suara sebelum ke jendela oval. 3. Telinga dalam terdiri dari koklea dan bagian lain. Di dalam koklea terdapat cairan dan sel rambut halus yang disebut hair cells. Hair sel inilah yang mengubah getaran menjadi sinyal listrik lalu dikirim ke otak melalui saraf auditory. Sementara itu, vestibular sistem berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan stagian tube minimalkan tekanan udara di telinga. C. Mekanisme. Proses pendengaran. Proses mendengar terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, gelombang suara masuk melalui liang telinga dan menggentarkan gendang telinga. Kedua, getaran ini diperkuat oleh 3 tulang asikel di tengah telinga. Ketiga, tulang sembur di atas tapis menekan jendela oval yang menyebabkan cairan dan koklea ikut bergetar. Getaran cairan ini menggetarkan basila membran dan tesseral membran mensemasi sel rambut. Sel rambut kemudian menghasilkan infus saraf yang dikirim ke otak melalui saraf auditory. Menariknya, setiap bagian dari membran bersilir bakal terhadap frekuensi tertentu. Frekuensi tinggi aktif di pangkal koklea. Frekuensi rendah aktif di ujung koklea. Pola ini disebut organisasi tonal taufik. D. Jalur impuls menuju otak. Setelah impuls terbentuk sinyal pendengaran melalui jalur berikut. Dari koklea menuju nuclei koklea, lalu superior olivest, kemudian melalui lateral dan listus melalui inferior culi. Setelah itu kemudian geniculate nuclei di thalamus dan akhirnya mencapai kontraks auditory freeman di lobus temporal otak. Di bagian superior olivest, sinyal dari kedua telinga digabungkan sehingga otak bisa menentukan arah sumber suara. Apakah berasal dari kanan, kiri, depan, atau belakang? E. Gangguan pada sistem auditori. Kerusakan sistem auditori dapat terjadi di berbagai bagian. Bila kerusakan pada osikel atau gendang telinga, maka terjadi tuli konduktif. Bila kerusakan pada hair sel di koklea, maka terjadi tuli saraf.
Presbiosis adalah penurunan kemampuan mendengar pada usia lanjut terutama terhadap frekuensi tinggi. Tinnitus atau telinga berdenging muncul karena kerusakan sementara pada sel rambut akibat suara keras. Dan bila seseorang merasa pusing setelah berputar itu karena cairan di dalam koklea masih bergerak, sehingga otak menerima sinyal palsu seolah tubuh masih berputar. Proses pendengaran merupakan kerjasama yang sangat kompleks antara telinga dan otak. Mulai dari getaran suara yang ditangkap oleh dalam telinga diteruskan ke gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran diubah menjadi impuls listrik oleh koklea, lalu dikirim oleh saraf auditori hingga akhirnya diolah oleh otak menjadi sebuah resepsi suara yang bermakna. Melalui sistem ini, manusia tidak hanya mampu mendengar bunyi tetapi juga membedakan arah tinggi rendah serta mana dari suara di sekitar. Hal ini menunjukkan betapa luar biasa ciptaan Allah dalam menyusun sistem pendengaran manusia. Sekian pemaparan dari kami tentang bab 8, sistem auditori. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang proses dan keajaiban sistem pendengaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.